Untuk contoh soal saya ambil dari buku, 3 buah Pegas identik, artinya itu dia sama. Kalau bahasa identik itu berarti dia sama. Mempunyai pertamaan panjang adalah 12 cm atau setara dengan 0,12 meter dan gayanya adalah 20 Newton. Nah, ditanya berapakah nilai K-nya. Caranya gimana? Kita selesaikan dulu. Kalau kita ngambil dari atas, itu kawannya nggak ada. Disusah. Harusnya gimana? Kita selesaikan dulu yang paralel. Selesaikan dulu yang paralel. Paralel itu KP sama dengan K1 tambah K2. Kebetulan dia identik berarti dia sama. K tambah K jadinya KP nya itu adalah 2K. Ya, KP nya 2K. Setelah kita paralelkan pasti gambarnya kira-kira seperti ini dia kan. Ya, di sini adalah KP, sini K. Maka caranya gimana? Kita serikan. Seri lagi terakhir. 1 per KS itu sama dengan 1 per K tambah 1 per K KP lagi. Karena dia sudah seri. Maka 1 per KS itu adalah 1 per K tambah 1 per 2K. Penyebutnya adalah 2K. Ini 1 per KS. 2K bagi K adalah 2. 2K bagi 1 per 2K 1. Ya kan? Kali 1. Berarti 1 per KS itu adalah 3 per 2K. Maka KS saja adalah 2 per 3K. Oke? 2 per 3K. Nah, sekarang baru kita cari nilai K-nya. Sesuai dengan hukum Hooke bahwa F itu adalah K kali delta X. Maka untuk mencari K itu adalah F per delta X. K itu nilainya adalah 3 per 2. Bukan 3 per 2, sorry. 2 per 3 K sama dengan F per delta X. K ini dari mana? Dari KS ini. K total ini kita masukkan. Ya, 2 per 3K. Maka kita cari 2K sama dengan 3F per delta X. 2K sama dengan 3 kali 20 per 0,12. Nah, maka K2K itu sama dengan 60 per 0,12. 60 dibagi 0,12 berapa? Kalau kali 5 0,60 kan. Kalau kali 50 masih 6. Berarti kali 500 baru dapat 60 kan. Di 2K. Maka K itu adalah 500 dibagi 2. Sehingga diperoleh adalah 2500 Newton per meter. Nah, jadi seperti itu untuk mencari nilai K-nya. Ya, ini untuk susunan seri paralel. Selanjutnya contoh yang kedua itu mengenai tegangan dan regangan. Ya, ini di buku juga soal nomor 13. Kata dia, besar tegangan yang dilakukan pada siutas kawat logam adalah 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Tegangannya itu diketahui sebesar 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Jika panjang kawat adalah 4 meter, berarti dia L0 nya 4 meter. Tentukan modulus elastis dan modulus elastisitasnya atau E nya itu adalah 2,5 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah berapakah pertambahan panjangnya? Ditanya adalah pertambahan panjangnya. Oke.
Ini kita mulai dari mana? Dari persamaan elastisitas. E itu sama dengan tau per E kecil. Tau regangan sebanding dengan tegangan. Apakah perlu kita rubah semuanya? Tidak. Kenapa? Karena tegangannya sudah diketahui. Jadi yang kita rubah yang mana? E sama dengan tau-nya adalah 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Nah, E itu nilainya adalah setara dengan delta L per L0. Tahu E itu dapat dicari dengan 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat dikali L0 per delta L. E nya diketahui adalah 2,5 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Ini setelah L0 nya 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. L0 nya dikali dengan 4 meter. Ini habis tinggal meter. Ini habis tinggal meter. Nah, per delta L, maka 2,5 kali 10 pangkat 6 Newton per meter adalah 8 kali 10 pangkat 6 Newton saja. Ini habis ya, dia per ini kali delta L, maka delta L saja 8 kali 10 pangkat 6 per 2,5 kali 10 pangkat 6 meter. Ini habis kan? Maka delta L itu ya sini. Maka delta L itu sama dengan berapa? 8 dibagi 2,5. 8 dibagi 2,5 itu setara dengan, kalau 8 dibagi 2,5 kalau kita kalikan dengan 6 berarti berapa? 2 ya, kisaran 3,2 meter ya, 3,2 meter. Jadi kira-kira seperti itu. Ini soal saya ambil dari buku. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa dukung channel saya, tekan tombol like, subscribe, and share. Dan jika ada yang ragu, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Mohon maaf sekali lagi jika terdapat kekurangan. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.